atau bagaimana? Walah, saya kok. Iya, kamu. Siapa lagi? Aduh, maaf Sri Ratu, hamba salah tampah. Ternyata yang dipanggil Mbok Emban itu saya. Baik Sri Ratu, hamba siap menanti tutur kata paduka yang berwujud perintah, peraturan maupun indoktrinasi. Coba Mbok Emban, aku ingin mendengar pendapatmu yang jujur tentang diriku. Ini perintah untuk memuji. Baik Sri Ratu, kesetiaan dan kejujuran memang watak ratu yang utama. Apakah sudah baik dandananku? Sudah pas sekali. Pas bagaimana? Mencerminkan kepribadian Sri Ratu, kepribadian tali jemuran. Sekarang aku siap untuk menghadapi pekerjaan sehari-hari. Panggillah Perdana Menteri, diharap menghadap. Siap, Perdana Menteri, diharap menghadap. Halo Sri Ratu. Halo, selamat pagi Bu Perdana Menteri. Pagi Sri Ratu. Apa kabar hari ini? Secara umum semuanya baik-baik saja Sri Ratu. Kerajaan dalam keadaan teguh, aman dan sentosa. Hah, Secara khusus Sri Ratu, kenapa? amin saya kumat lagi. Aduh maaf Ratu, betul. Ih, agak menjauh bau. Maaf Sri Ratu. Ya, soal itu memang apa boleh buat. Hala memang degil. Ada saja gangguannya untuk kita. Aku saja sekarang sedang dalam keadaan rawan. Dan menyerang lagi. Kasihan Sri Ratu. Tapi, untungnya zaman sudah maju. Benar. Negara kita tidak boleh ketinggalan dengan ilmu kedokteran modern. Lain dari itu semua Sri Ratu, proyek Rumah Sakit Wijaya Kusuma siap untuk dimulai Sri Ratu. Bagus. Lalu, apakah usulku yang terakhir juga akan dilaksanakan? Tentu Sri Ratu. Nah, Setiap bangsal dan kamar akan diberi AC. Setiap WC-nya pun akan diberi porselin. Ya, pokoknya pendeknya akan menjadi rumah sakit termodern di seluruh Asia Tenggara Sri Ratu. Tepuk tangan dong. Sri Ratu. Rumah sakit kita juga akan menyediakan mesin pompa jantung, paru-paru buatan, dan juga cukup obat-obatan. Pokoknya modern ya Sri Ratu. Tidak beres. Apa gunanya ini semua untuk rakyat kecil? Jumlah orang melarat di negeri ini makin banyak. Yang mereka butuhkan bukan rumah sakit modern di Asia Tenggara, melainkan rumah sakit dengan fasilitas di kabupaten. Sri Ratu, demi keamanan pembangunan, rakyat harus lebih kita tertibkan. Kolonel Serenggi Menteri Keamanan siap mengajukan rencana-rencana keamanannya. wah, izinkan dia masuk. Menteri Keamanan, silakan masuk. Selamat pagi, Kolonel Serenggi. Selamat pagi Sri Ratu dan selamat pagi Ibu Perdana Menteri. Pagi ganteng. Nah,
pagi, Ibu Maharani. Selamat pagi, Sri Ratu. Salam. Salam. Nah, apa kabar, Kolonel? Pada umumnya baik, Sri Ratu. Tetapi pada khususnya, ya saya tengah menderita kencing manis, Sri Ratu. Ih, Kolonel Sregi. Ya, semua orang punya percobaannya masing-masing. Hambeyer, kencing manis, dating seperti saya. Ya, kalau dirasa-rasakan pengen ngumpet rasanya. Tapi jangan sudah maju. Negara kita tidak boleh ketinggalan dengan bidang kesehatan. Wah, ini akan mengangkat nama bangsa kita. Ya, sayangnya tidak semua orang berpikir seperti kita. Banyak pikiran yang menentang kemajuan. Dan mengganggu jalan pembangunan. Singkatnya, mereka bikin kesal. Dalam keadaan dating dukungan begini, komentar-komentar mereka itu bikin repot saja. Bagaimana tidak merepotkan? Bayangkan saja, jika ada seseorang yang menyapu halaman, orang lain seenaknya saja melemparinya dengan komentar-komentar jahat. Itu kan namanya mengganggu orang bekerja. Logika macam apa ini? Bikin perbandingan kok curang. Emangnya ngurus pemerintahan sama kayak nyapu halaman? Kalau begitu jangan jadi menteri, jadi tukang sapu saja. Sebagai Menteri Keamanan, saya akan segera mengumumkan pernyataan bahwa mengkritik pembangunan adalah sabotase. Oleh karena itu, bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Ya. Pembangunan memang harus kita tingkatkan. Bukankah ini sesuai dengan kehendak rakyat? Benar, Sri Ratu. Rakyat membutuhkan negara yang kuat, yang bisa dibanggakan. Tak kalah dengan Eropa dan Amerika, Sri Ratu. Nah, bagus. Aku sangat senang orang gandrung pembangunan. Aku harap kalian semua ini rajin mengucapkan kata pembangunan seperti berzikir. Pembangunan. Nah, bagus. Itu baik untuk jiwa. Lama-lama semakin dihayati, pembangunan ini akan bisnis. Tetapi Sri Ratu, akhir-akhir ini saya mensinyalir adanya golongan-golongan yang terlalu banyak menuntut dan serba bercuriga. Kritik-kritik mereka sungguh menghambat jalannya pembangunan. Aku namakan mereka kadrun. Benar, Kolonel Frank. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kredit dari luar negeri untuk pembangunan apabila kita tidak bisa mengamankan modal-modal mereka? Oleh karena itu, Sri Ratu, pemikiran kita semua harus disatukan. Inilah gunanya parlemen, Sri Ratu. Benar, Ibu Ketua Dewan. Tetapi saya memiliki usul. Apa itu, Kolonel Frank? Kita harus segera membuat undang-undang yang menyatakan bahwa menjelang parlemen mengesahkan pembangunan 4 tahun, tidak boleh ada suara-suara negatif yang mencoba mempengaruhi jalannya pembangunan. Baiklah, Kolonel Frank. Undang-undang semacam itu akan segera kita sahkan. Terima kasih, Ibu Ketua Dewan. Sama-sama. Oh ya, Sri Ratu, Duta Besar dari negeri seberang ada yang menunggu.
Namanya Mr. Joe. Wah, Mr. Joe. Sudah lama kutunggu-tunggu dia. Panggillah ia menghadap. Panggilan kepada Mr. Joe. Halo, haleluya. Haleluya. Selamat datang, Mr. Joe. Nah, itu kulihat ada menteri pertambangan juga ya. Halo. Yes, beliau ini telah banyak berkorban untuk saya. Karena sesungguhnya memang saya memiliki urusan yang terkait dengan departemen beliau. Right? Salam untuk yang mulia Perdana Menteri. Salam. Menteri Keamanan. Ketua Dewan. Salam. Nah, lalu ada urusan apa Mr. Joe di sini? Ada dua hal, Saudara. Pertama, sawah. Wah, Kedua, sawah. lagi? Pinjaman pun telah kami siapkan, sebagaimana telah disampaikan oleh Duta Besar Astina kepada pemerintahan kami. Iya, bantuan pinjaman sangat kami butuhkan demi lancarnya pembangunan. Good. Pinjaman akan diberikan dengan syarat harus dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat. Itulah prioritas pembangunan kami. Perfect. Amazing. Sebagai tanda dari kesungguhan maksud itu, maka 40% dari pinjaman tersebut harus dipergunakan untuk membeli gandum dari kami. Itulah gandum kelebihannya tahun lalu. Pinter juga daripada teronggok busuk. Lebih baik dilempar kemari. Bantuan macam apa ini? Sekarang urusan yang kedua. Inilah yang sungguh jauh. Ada sebuah perusahaan dari negeri saya ingin menanamkan modal yang sangat besar ke bidang pertambangan. Of course, beliau akan menggunakan saluran resmi. Sebab beliau selalu menghargai saluran resmi. Dan saya di sini hanya sebagai pendukung beliau. Sebab saya tahu betul kepribadian direktur perusahaan tersebut. Ia adalah seorang miliarder, seorang juta-jutawan yang jalan kehidupannya sudah top terkocok. Maaf, Sri Ratu. Saya memberanikan diri untuk menambah dukungan terhadap beliau ini. Pengertiannya benar-benar besar untuk membuktikan bahwa dia ahli di bidang pertambangan. Ia telah menyiapkan salah satu hasil tambang. Apa itu? Ya, ikan ini. Ya, harganya tak kurang dari 2 juta dolar dengan mutu alam ini. Terima kasih. Aku sangat senang sekali. Ini sungguh-sungguh Ya, Sri Ratu, the big boss. Begitu biasa kami panggil teman kami itu. Ia sangat kagum dan terpikat oleh kekayaan alam negeri kita. Terdorong oleh kekagumannya itu, ia telah lama menyiapkan hasil survei tambang kita. Sehingga tahulah ia bahwa di Bukit Saloka, di wilayah kaum suku Naga, terdapat tambang yang cukup kaya. Ia akan menanamkan modalnya yang cukup besar untuk mengedup tambang-tambang itu. Wah, mesin-mesinnya sungguh modern. Intan, minjem dong sini aku. Wah, ini benar-benar harus kita pertimbangkan. Iya, ini benar-benar harus kita pertimbangkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.